stakeholder stakeholder lain di dalam project nih teman-teman. Jadi kalau kalau prinsip saya di dalam project, di project IT kan jangan sampai si klien menyentuh si programmer gitu. Bagaimanapun caranya kita harus jadi jembatan nih antara klien atau antara stakeholder dengan dengan tim kita gitu kan. Karena kan eh, kita harus menjadi bumper gitu teman-teman. Jadi si PM ini fungsinya itu selain kita memotivasi tim kita, jadi kita juga harus bisa bertindak sebagai bumper gitu kan. Jadi sebelum tim tim yang disampaikan oleh klien, jadi harus melalui ke kita dulu gitu. Jadi biar biar kita yang menyampaikan biar kita yang menyampaikan saran atau kita yang menyampaikan keluhan dari klien gitu agar agar nantinya bisa kita filter lagi gitu kan. Jadi biar biar situasi di dalam tim kembali lagi gitu kan. Biar situasi di dalam tim kondusif gitu kan. Yang selanjutnya capable understanding critical and technical detail of the project nih. Sebenarnya sebenarnya sebagai project manager kita kita gak harus tahu detail nih teman-teman untuk si project ini tuh nantinya bakal seperti apa gitu kan. Karena totally totally si project managers ini hanya sebagai jembatan dan hanya sebagai eh, orang yang mengatur timeline gitu kan. Orang yang mengatur timeline dari sebuah project ini nantinya akan seperti apa. Jadi totally manage aja gitu kan. Nah, tapi kita juga harus tahu nih sedikitnya gitu kan details dari project ini seperti apa gitu kan. Misalkan kalian ingin membuat project konser gitu kan. Nah, kalian harus harus tahu nih nanti listriknya misalkan berapa watt, nanti eh, waktu mulainya jam berapa, beresnya jam berapa, terus nanti kalian juga perlu tahu si artisnya siapa aja gitu kan, nanti akomodasinya seperti apa. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu kita harus harus tahu nih teman-teman. Jadi nggak perlu kita tahu secara dalam banget, yang penting kita tahu detail-detail kecil di dalam project itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir has a high ethical standard ya. Jadi harus mengedepankan sikap etika nih teman-teman. Kita sebagai project manager kan harus benar-benar beretika gitu dalam kita berbicara, dalam kita menyampaikan apapun kepada tim, apapun kepada klien. Nah, harus harus berstandarkan etika teman-teman. Jadi harus punya etika yang tinggi nih sebagai project manager gitu kan. Jadi kita kan sebagai sebagai leader gitu kan, sebagai leader, sebagai tolak ukur dari tim kita dan project yang akan kita jalankan gitu. Nah, selanjutnya komponen-komponen apa aja sih nantinya yang akan ada di dalam project gitu kan. Nah, setiap project ini eh basically ada tiga komponen besar nih teman-teman. Yang pertama ada scope dan measure deliverables. Nah, scope ini adalah ruang lingkup nih. Jadi kenapa si scope ini penting? Jadi nanti si scope ini yang akan menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan kita lakukan nih selama berlangsungnya si project. Jadi nanti kita akan terfokus pada skop-skop yang telah disetujui antara kita dan klien. Jadi nanti teman-teman bisa 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 interupsi nih atau bisa menyampaikan keluhan kepada klien kalau misalkan ada skop-skop yang di luar kesepakatan, nanti bisa kita negosiasi sama klien itu gitu. Nah, selanjutnya ada major deliverables. Nah, jadi deliverables ini adalah capaian akhir nih. Jadi apa nih yang akan kita deliver kepada si stakeholder akhir gitu kan? Apa yang akan kita kasih ke mereka gitu. Jadi ini harus didesain juga di awal. Jadi eh, akan ada berapa deliverables gitu kan. Kalau misalkan proyek aku kan yang aku jalani sekarang kan ada dua deliverables nih teman-teman. Jadi harus di make sure lagi nih scope dan deliverables pertama ini seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita mengerjakan scope yang nantinya akan di deliver di deliverables kedua gitu kan. Nah, jadi di sini skill negosiasi kalian nih
akan diuji nih teman-teman. Jadi di sini kalian akan berhubungan dengan desain result, akan berhubungan dengan milestone nih. Nanti ini juga akan berhubungan dengan milestone atau timeline yang akan kita bangun nantinya gitu kan, biar project yang kita bangun ini enggak molor gitu kan timelinenya gitu. Jadi harus benar-benar di make sure di awal banget nih untuk si scope dan deliverable ini. Selanjutnya ada dokumen. Nah, ini tentu dalam sebuah project kan harus ada dokumentasinya nih teman-teman. Nah, setiap project itu beda-beda nih dokumennya. Misalkan di project IT, nah kita ada dokumen requirement-nya, ada dokumen nanti dokumen fiturnya seperti apa, daftar fiturnya seperti apa. Kalau misalkan di project konsen misalkan, nah nanti ada rincian biayanya, ya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya ke klien. Ya kita harus ada dokumen berapa banyak orang yang datang ke konser kita gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua schedule. Nah, schedule ini start and date-nya nih teman-teman. Jadi yang tadi aku make sure di awal, project ini kan ada start date dan end date-nya. Nah, ini penting juga nih untuk kita tanyakan gitu kan kepada stakeholder terkait nantinya gitu kan. Entah itu nantinya ada manajer kita di atasnya, atau entah itu nanti kita bisa dikasih akses untuk langsung ke kliennya. Nah, nanti kalian boleh nih tanya ini start-nya kapan dan selesainya kapan gitu kan, dan durasinya berapa lama gitu kan dari project ini. Nah, selanjutnya resource. Nah, di dalam project ini kan pasti butuh resource nih teman-teman. Resource ini bisa berupa uang, money, people, equipment. Contohnya kan kalau di project bikin konser kan harus ada biayanya, rincian biayanya harus jelas berapa gitu kan. Nah, kalau di project IT kan misalkan untuk masalah money kan deal-dealan atasan kita sama klien. Nah, kita misalkan cukup manage people aja dan manage equipment aja nih. Jadi equipment apa aja nih nantinya yang akan digunakan di project itu. Misalkan kita butuh PC misalkan 2, kita tulis nantinya di project charter nih teman-teman, nanti yang akan kita pelajari nanti tulis nih PC butuh berapa, terus nantinya kita butuh server speknya berapa gitu kan, nanti kita butuh servernya akan server yang fisik atau cloud dan lain sebagainya. Nah, baik lagi nih yang ke project scope yang tadi, kenapa saya benar-benar make sure project scope ini, karena ini benar-benar penting nih teman-teman. Jadi jangan sampai eh, yang tadi saya katakan, jangan sampai scope yang kita kerjakan ini terlalu jauh gitu kan, terlalu jauh dari scope yang kita eh, eh, kita kita bangun di awal gitu kan. Jadi si scope ini setelah kita dapat project needs-nya seperti apa. Nah, ini project needs ini kalau di company nanti kalian minta nih ke bagian bisnis analisnya atau ke bagian bisnis development-nya, nanti mana nih bisnis requirement dari project yang akan kita jalankan ini nantinya akan seperti apa gitu kan. Kenapa project ini dibuat, kenapa project ini dijalankan gitu kan. Nah, nanti kalian bisa minta nih ke orang-orang bisnis untuk kalau di company gitu kan. Kalau di project, kalau di startup, kalian bisa bisa minta nih ke klien kalian gitu kan. Ini project yang akan kita bangun ini kalian kalian itu pengen pengen project yang seperti apa gitu kan. Misalkan pengen pengen membuat aplikasi loyalty management gitu kan. Nah, di dalam loyalty management itu kan harus di-define lagi kan. Jadi di dalam loyalty itu ada apa aja gitu kan. Apa ada misalkan ada poin, misalkan ada nantinya ada challenge yang akan si user lakukan, misalkan ada campaign atau misalkan ada achievement-nya tersendiri dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini harus di-deliver nih teman-teman untuk si scope ini gitu. Jadi project scope ini will give more detail nih as to how you will complete it nih. Jadi eh,
si project scope ini harus benar-benar didetail ini. Jadi bagaimana kita menyelesaikan si project ini, nah tergantung dari kita memanage atau membreakdown si project scope ini agar benar-benar menjadi detail gitu kan. Jadi misalkan di challenge ini nantinya akan seperti apa gitu kan. Apakah akan mendapatkan poin atau akan mendapatkan reward atau akan mendapatkan voucher misalkan. Nah, ini benar-benar harus di make sure ke klien kalian gitu kan nantinya gitu kalau di real project-nya itu sendiri gitu. Nah, project scope ini perform to deliver a product, service or result specific feature and function. Nah, jadi output dari si project scope ini nantinya spesifik fitur dan function teman-teman. Jadi benar-benar nantinya bakal spesifik gitu kan. Benar-benar bakal jelas banget gitu nantinya si fitur-fitur yang akan kita develop atau yang akan kita bangun itu nantinya akan benar-benar detail gitu kan. Nah, ini project scope is often the first thing that you will to do begin a project. Nah, ini kan begin a project. Jadi dimulainya project scope ini benar-benar harus jelas teman-teman. Jadi project scope ini bersifatnya overall plan gitu. Jadi determine specific goals. Jadi goals nantinya outputnya nanti akan spesifik nih goalsnya nanti seperti apa. Task buat teman-teman tim kalian nantinya akan seperti apa. Cost-nya nantinya juga akan spesifik nih, bakal bakal ngeluarin budget berapa gitu kan kalau misalkan untuk project-project seperti event gitu. Dan deadline-nya juga nanti akan spesifik nih teman-teman. Nantinya akan berakhirnya kapan gitu kan. Dan durasinya berapa lama gitu. Nah, project scope statement selanjutnya, nah ini project scope yang dicontohkan di PMI. Nanti kalian bebas sih untuk bisa mendeliver si scope ini. Ini sebagai contoh aja nih yang saya dapat di Project Management Institute. Nah, di project scope statement ini ada empat item nih teman-teman. Yang pertama ada project description yang tadi saya jelaskan. Project ini tuh project apa sih sebenarnya gitu kan? Buat apa sih ini project itu dibuat gitu kan? Untuk menyelesaikan bisnis case apa gitu kan? Untuk menyelesaikan bisnis case apa, untuk mencapai achieve apa gitu kan, untuk mencapai objektif apa gitu. Jadi nanti ditulis nih di project scope description ini gitu. Nah, yang kedua description of deliverables yang tadi gitu kan. Nah, ini deliverables-nya harus jelas nih berapa berapa deliverables nih untuk project yang akan kita develop gitu kan. Apakah nantinya akan ada dua deliverables atau satu deliverables. Nah, ini harus di make sure di awal gitu. Nah, yang kedua ada exclusion nih teman-teman. Jadi exclusion ini hal-hal apa aja nih yang enggak termasuk di dalam skop pekerjaan kita gitu. Jadi ini bisa kita define juga di awal gitu. Jadi hal-hal apa aja yang nantinya nggak perlu nih kita develop gitu. Misalkan proyek bangunan nih teman-teman, kita akan membuat bangunan rumah nih. Nah, make lagi nih ini tamannya kita juga yang buat atau nanti akan di deliver ke vendor lain misalkan, atau misalkan taman belakang nah kita akan buat juga atau bagaimana gitu kan. Nanti ini bisa ditulis gitu di bagian exclusion ini gitu. Nah, yang terakhir ada constraint. Nah, constraint ini adalah hal-hal yang nantinya apa aja sih yang kemungkinannya akan menghambat proyek kita gitu. Jadi nanti akan di-define juga di sini gitu kan. What might stop you from accomplishing your goals on this project. Jadi hambatan-hambatan apa aja yang nantinya mungkin akan muncul di dalam proyek. Jadi nanti kalau kita menemukan si problem ini, nantinya kita udah ada plan B, C dan seterusnya gitu. Jadi nggak kaget lagi gitu kalau misalkan sudah di-define di awal project. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Jadi kan ini kan tadi contoh dari project BMI. Nah, ini contoh dari kerjaan aku yang sunlight nih.
Jadi nanti si requirement ini nanti akan dapat nih teman-teman. Jadi ini juga aku benar-benar push ke orang-orang sign lab-nya gitu kan. Mana nih aku minta requirement spesifikasinya gitu kan. Mana nih aku minta PRD-nya gitu kan. Mana itu nya gitu kan. Nah, ini dijelasin nih background-nya, ada background-nya dijelasin, objektif nantinya dijelasinnya seperti apa, nah ini in scope-nya apa, out scope-nya apa gitu kan. Nah, ini existing kondisinya seperti apa gitu kan. Nah, yang di bawah baru user requirement-nya gitu ya. Ini sebagai contoh aja. Jadi tiap project nantinya beda-beda gitu teman-teman. Jadi eh, untuk formatnya itu sendiri, kalau misalkan kita diminta buat sendiri, nah itu kalian bisa explore sendiri sih, banyak template di internet gitu kan. Nah kalau misalkan kalian diminta ke klien, nah kalian harus benar-benar push di awal nih. Kalau bisa, kalau misalkan kalian dianggapnya bawel, nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi yang penting jelas dulu nih background dari si project ini tuh mau ngapain sih gitu kan. Kita bikin project ini mau ngapain gitu kan, mau objektifnya itu mau seperti apa gitu kan, terus scope-nya itu seperti apa gitu kan ya, nantinya gitu. Jadi biar 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 kita sebagai project manager itu bisa membuat timeline-nya itu yang jelas gitu kan, yang jelas sesuai scope yang akan kita kerjakan gitu di awal project. Nah ini sebagai sebagai contoh aja nih teman-teman, sebagai gambaran aja nantinya kalau misalkan teman-teman terjun di real case, di real project asli gitu. Jadi nantinya kalian nggak akan aneh gitu kalau misalkan dapat project atau dapat dokumen-dokumen yang seperti ini gitu. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen dari project nih teman-teman. Jadi di dalam project manajemen ini ada beberapa proses nih. Eh, untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan ke fase inisiasi. Nah, untuk fase planning, executing, monitoring, controlling, dan closing ini akan coba saya explain dasarnya aja ya teman-teman. Jadi nanti ini fase-fase ini akan dijelaskan nih sepanjang bootcamp ini gitu. Jadi jangan jangan sampai teman-teman kelewatan gitu dari bootcamp ini, karena kalau udah kelewatan satu jadi akan kacau nih ke depannya nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita belajar initiation terus planningnya nggak kita pelajari gitu kan, terus kita tiba-tiba pelajar executing, nah nanti nanti kita akan bingung nih apa nih yang akan dieksekusi itu dari project ini gitu kan. Sedangkan planningnya aja gitu belum belum kita pelajari gitu kan. Jadi benar-benar jangan kelewatan sih untuk belajar si project management ini gitu teman-teman. Nah, di fase inisiasi ini merupakan fase awal dari project baru atau project existing yang akan kita jalani gitu teman-teman. Jadi si inisiasi ini jadi nantinya akan mengauthorize nih, si project ini untuk dimulai gitu kan. Jadi nantinya kita akan berhubungan dengan business case, akan berhubungan dengan scope of work dari proyeknya, akan berhubungan dengan tim, tas-tas dari timnya nantinya apa aja, akan berhubungan dengan resource planning, akan berhubungan dengan equipment planning, dan lain sebagainya. Nah, di fase planning ini nanti kita akan mendefine lagi nih, eh, apa aja sih yang membreakdown lagi, apa aja sih yang udah kita bangun di fase inisiasi gitu kan. Nah, timnya nantinya seperti apa, terus dari project manajemennya akan dibuat seperti apa, timeline-nya nanti kalian buat juga di fase planning dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di fase eksekusi ini, nah kalian coba jalanin jalanin planning yang udah kalian buat di awal gitu kan. Misalkan kalian udah menyusun nih tim tim kalian seperti apa. Jadi nanti kalian kasih tas ke mereka, nanti kalian eh, jelasin ke mereka gitu kan bahwa tasnya nantinya akan seperti ini, KPI-nya seperti ini, objektifnya seperti ini, deadline-nya seperti ini gitu kan. Jadi benar-benar di fase executing ini eh dimulainya si project ini berjalan gitu teman-teman. Nah, monitoring and
and controlling ini nantinya teman-teman akan benar-benar monitor nih ke teman-teman tim kalian gitu kan. Di dalam monitoring and controlling ini ada beberapa metode sih. Jadi tergantung tools yang nantinya akan kita pakai. Kalau misalkan kalian nantinya pakai Scrum framework, jadi nanti kalian push nih ke teman-teman tim kalian. Jadi nanti ada Scrum daily, ada daily huddle, ada Scrum retro, ada sprint 1, sprint 2 dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kalian bisa monitor sesuai dari sprint yang udah kalian sepakati sama tim kalian gitu. Jadi kalau sekarang nanti akan ada daily huddle, akan ada daily report. Kalau misalkan kalian nantinya pakai metode yang waterfall, nanti kalian juga harus make sure nanti reportingnya mau seperti apa gitu kan, atau mau reporting weekly atau monthly atau seperti apa gitu kan. Nah, nanti kalian bisa sesuai nih sama framework yang nantinya akan kalian gunakan gitu kan. Nah, nanti untuk framework ini nanti akan dibahas lebih jauh di bootcamp Jago Camp ini gitu. Nah, di akhir ada project closing nih. Jadi project closing ini benar-benar teman-teman lihat lagi nih scope yang udah dibangun di awal terdeliver gak gitu kan, terdeliver gak di fase closing ini gitu. Jadi nantinya teman-teman akan lihat nih objektif dari si project ini seperti apa, dan nanti item-item pekerjaan yang udah dikerjain ini udah cukup gak gitu untuk mendeliver si project ini gitu. Jadi untuk bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan ini kepada klien atau stakeholder yang lainnya gitu. Jadi closing ini nantinya bisa berupa dokumentasi, bisa berupa MOM kalau misalkan teman-teman nantinya ada meeting weekly, monthly dan lain sebagainya sih. Ini tergantung dari project yang nantinya akan kalian jalani sih untuk si requirement closing ini nantinya seperti apa gitu. Nah, ini nanti untuk proses project manajemennya ada 5 yang tadi udah kita bahas nih. Nah, yang activity-nya udah saya jelasin juga. Nah, di fase inisiasi ini benar-benar authorize the work gitu. Jadi benar-benar kalau di sepak bola kick off-nya gitu. Jadi benar-benar fase dimulainya si project ini gitu. Jadi benar-benar kalian mendefine business case-nya, mendefine scope-nya dan lain sebagainya. Nah, ini key output dari fase inisiasi ini adalah project charter dan stakeholder register gitu. Jadi nanti kalian di fase inisiasi ini akan membuat nih project charternya seperti apa gitu kan, project deskripsinya seperti apa gitu kan, requirementnya seperti apa, tim yang kalian butuhkan seperti apa, resource lain yang kalian butuhkan apa aja gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti ada juga nih stakeholder register. Jadi stakeholder mana aja nih yang nantinya akan kalian manage gitu kan. Nah, kalian kan enggak sebagai project manager kan, enggak semena-mena kan cuman manage si tim kalian aja gitu, yang harus kalian manage juga gitu kan. Nah, itu nantinya kalian akan akan mendefine si stakeholder-nya itu berdasarkan role-nya itu apa aja gitu. Nanti akan di define di fase kali ini gitu. Nah, di fase planning ini plan the work nih teman-teman. Jadi planning eh, yang udah kalian rancang di pas inisiasi. Jadi key outputnya ini project management plans dan dokumentasinya. Ini ada scope-nya gitu, requirement-nya nanti seperti apa, schedule dari project ini kapan gitu kan, cost-nya berapa, quality yang nantinya akan kita deliver ke stakeholder seperti apa, human resource-nya siapa aja gitu kan, komunikasinya mau seperti apa gitu, apakah mau
daily atau mau weekly, mau monthly. Nah, ini nanti di define di fase planning ini gitu. Nah, selanjutnya ada risk nih teman-teman. Jadi kalian juga sebagai project manajernya harus bisa membuat kemungkinan terburuk dari si project ini gitu. Jadi kita sebagai project manager harus bisa membuat plan A, B, C, kalau bisa sampai Z gitu teman-teman. Jadi nantinya kalau misalkan risknya ini ada, jadi nantinya teman-teman nggak kaget lagi gitu. Jadi bisa di handle gitu. Dan ini change ini nantinya perubahan dari si project ini tuh nantinya bakal seperti apa gitu kan. Apakah nantinya akan ada perubahan tim kalian gitu nanti ini harus dikomunikasikan sama si stakeholder terkait gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan tim, nanti kalian harus ke siapa. Kalau ada perubahan requirement atau standar atau SOP dari si perusahaan yang akan kalian kerjakan, kalian harus menghubungi siapa gitu. Jadi ini benar-benar di make sure lagi sih di fase ini gitu. Yang terakhir stakeholder. Nah, ini stakeholder ini nanti stakeholder yang nanti bisa kalian hubungi atau akan kalian manage gitu. Nah, executing ini kebalikannya nih, jadi work the plan nih. Jadi mengerjakan planning yang udah disusun tadi gitu di fase planning. Ini isinya ada project dari variables, ada work performance data, team performance. Jadi nanti kalian harus bikin juga nih KPI dari tim kalian. Jadi nanti kalian bisa melihat gitu kan, apakah si resource ini perform nggak gitu kan. Nanti kalian bisa membuat KPI tersendiri gitu untuk setiap tim members kalian gitu. Jadi nanti kalian bisa mengukur kemampuan tim kalian seperti apa gitu, biar menjadi bahan evaluasi nanti di akhir project teman-teman gitu. Nah, project communication yang tadi nih, jadi status dan reportnya ini nanti metodenya mau seperti apa gitu kan. Jadi nanti dijalankan gitu kan. Misalkan tadi kita komunikasinya setiap minggu. Nah, berarti kita harus jalanin nih setiap minggu, kita report, kita kita tagih nih ke teman-teman tim kalian gitu, mana pekerjaan misalkan untuk minggu ini itu report report ke saya gitu kan. Soalnya teman-teman juga kan nanti kan harus report juga kan ke klien gitu. Jadi ini nih benar-benar harus dijalankan juga gitu. Ini select supplier dan and agreement. Nah, ini berhubungan dengan resource tadi teman-teman. Jadi kesepakatan antara kalian dan tim member kalian nanti akan seperti apa gitu. Jadi eh, agreement antara kalian dan tim, misalkan tim setuju untuk reporting tiap hari. Oke, nanti kalian benar-benar harus komit nih sama teman-teman kalian gitu, sama tim kalian. Jadi benar-benar make sure setiap hari si tim kalian ini benar-benar eh, report ke kalian gitu. Jadi selain dengan tim members, nah ini agreement sama stakeholder juga nih. Jadi sama si stakeholder ini di fase planning tadi, misalkan oke Pak, kami akan reporting misalkan tiap minggu. Nanti kalian juga harus komit nih sama klien gitu kan, komit tiap minggu gitu. Jadi benar-benar harus ada sinergi nih antara tim kalian sebagai project manager dan si klien gitu. Jangan sampai nanti kalian mau report ke klien, ternyata ternyata kalian kalian nggak menjalankan reporting kalian tiap hari gitu. Jadi bisa bisa jadi nanti pas kalian akan report progress ke klien, jadi si tim kalian nih nggak perform nih teman-teman. Jadi bahaya juga nih untuk si project manager. Jadi nantinya kalian yang akan kena gitu. Jadi sama si klien. Jadi benar-benar si agreement ini benar-benar di make sure gitu antara kalian, tim members kalian, dan juga si klien yang akan nantinya kalian report ke mereka gitu. Nah, ini isu log ini hal-hal apa aja gitu yang menjadi masalah selama proyek berjalan gitu. Jadi
ini kalian bisa tulis juga sebagai bahan evaluasi week to week gitu kan. Kalau misalkan nanti kalian reportnya per minggu, jadi week to week nanti kalian bisa evaluasi dari isu yang terjadi di project. Kalau misalkan per hari nanti day to day-nya kalian bisa 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 sampaikan nih isu apa aja sih yang nantinya akan bisa di diperbaiki gitu. Nah, di monitoring and controlling ini change log. Nah, ini perubahan yang tadi, terus approve change request. Nah, ini kalian approve nih. Oh, oke, udah di approve nih change requestnya. Ya, kalian ini yang monitoring and controlling. Work performance information, ini KPI yang tadi, schedule forecast ini terkait schedule juga. Ini cost forecast ini pastiin juga costnya masih 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 on the track gitu kan. Nah, ini update to project plan ya. Jadi ini updating atau reporting ke klien gitu. Ini quality control nih yang tadi bisa dari KPI tim members kalian dan lain sebagainya. Ini measurement quality control measurement. Nah, ini harus bisa dihitung nih teman-teman. Jadi jangan asal kita nantinya beranggapan bahwa si tim members kita ini perform gitu kan. Harus ada measurementnya gitu. Nah, verified dan variable. Nah, ini eh, harus dipastikan lagi nih dari variables minggu ini tercapai belum gitu kan, atau dari variables hari ini tercapai belum gitu kan. Kalau misalkan belum, nah nanti metode kalian seperti apa nih, atau misalkan kalian kalian minta lembur lah ke teman-teman kalian gitu. Oh, karena ini pekerjaan belum selesai, nanti saya minta kalian lembur atau misalkan kayak gimana. Nah, ini tergantung situasi nanti kalian seperti apa gitu, tergantung dari urgensi reporting kalian nantinya ke klien gitu. Nah, ini untuk di closing ini nantinya final produknya nih, service atau resultnya. Jadi nantinya ini bisa berupa dokumentasi, bisa berupa si produk itu sendiri, kalau misalkan aplikasi nanti aplikasinya gitu kan, nanti projectnya nanti seperti apa gitu. Jadi nanti didukung dengan dokumentasi yang nantinya akan kalian deliver ke si stakeholder atau klien. Nah, ini bagian yang bisa kalian gunakan sebagai standar ya, sebagai standar. Jadi di fase inisiasi ini apa aja gitu, jadi nanti yang akan kita build gitu kan. Jadi fase inisiasi ini kita udah fokus kedua aja gitu teman-teman. Jangan kita fokus ke ke planning schedule, jangan kita fokus ke activity nantinya akan seperti apa. Jadi kita benar-benar fokus ke project charter aja gitu. Jadi project charter ini eh, benar-benar fokus ke membuat project charter ini gitu. Jadi benar-benar fokus ke project charter dan identifikasi nih stakeholder mana aja yang nantinya akan kalian deliver gitu. Jadi jangan 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 benar-benar jangan loncat-loncat gitu teman-teman. Jadi nantinya akan kacau nih kalau misalkan si project charternya ini nggak powerful. Kalian tiba-tiba buat timeline, tiba-tiba kalian buat schedule, buat tim kalian seperti apa. Nah, nanti akan akan kacau nih. Bisa-bisa scope yang nantinya kita deliver di awal bisa-bisa enggak ke deliver nih teman-teman. Jadi pastikan lagi si project charter ini powerful gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar kalian make sure lagi gitu. Nah, terus si identify stakeholder ini harus benar-benar nih. Jadi stakeholder mana aja nih yang nantinya akan kalian urus nih teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalian minta resource ini ke stakeholder yang berbeda gitu. Jadi nanti kalian bisa diabaikan gitu, bisa 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 dikomplain sama klien gitu, bisa dikomplain sama stakeholder A, B, C dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar fokus ke develop project charter dan identifikasi si stakeholder itu siapa saja gitu. Nah, di project initiation phase ini ensure that you a strong foundation gitu. Kenapa ini aku kasih warna si strong foundationnya? Jadi ini benar-benar fase kritikal banget nih. Jadi benar-benar fondasi dari project ini benar-benar dibangun
di fase si inisiasi ini gitu. Jadi project ini project yang akan kalian buat itu akan powerful dan akan kuat. Jadi ini fase inisiasinya ini apa harus kuat gitu. Jadi benar-benar the first of 5 project manajemen fase ini harus harus secure buy in from the stakeholder-nya gitu. Jadi si si stakeholder ini harus kalian manage benar-benar, harus kalian build si scope-nya seperti apa, si item pekerjaan yang akan kalian buat seperti apa, biar nantinya timeline yang akan kalian bikin nggak kacau gitu teman-teman di fase inisiasi ini. Nah di fase inisiasi ini kan ada dua nih prosesnya nih, ada develop project charter dan identifikasi si stakeholdernya. Nah si project charter ini apa aja sih yang ada di dalam si project charter ini? Nah yang pertama ini problem statement. Jadi problem statement ini kalau di company nanti kalian tektokan akan sering tektokan nih sama si orang bisnis gitu kan. Jadi problem problem apa sih yang ingin kita selesaikan gitu kan. Nah, kenapa project dibuat kan berawalan dari adanya problem gitu kan, dari adanya case yang dibuat project, nantinya project itu akan bisa harus bisa menyelesaikan si problem statement ini gitu. Jadi nanti kalian benar-benar harus tektokan sama si orang-orang bisnisnya sih. Kalau di si company gitu kan. Nah, kalau di project sama nih sama klien gitu kan. Jadi di fase awal ini harus benar-benar komunikasi kalian antara kalian sama sama si klien harus benar-benar intens untuk membahas si problem statement ini gitu. Nah, yang kedua ada business case nih. Nah, business case ini sebenarnya di real case-nya nanti si bisnis analis sih yang akan mendefine si business case ini gitu kan. Kalau misalkan di startup nanti ada si sistem analis yang akan membantu kalian untuk mendefine si business case ini gitu. Jadi nanti kalian untuk bangun atau untuk mengetahui si business case-nya kalian nggak kerja sendiri nih teman-teman. Jadi nanti kalau kalian kerja sendiri nanti kalian akan pusing sendiri gitu kan. Saya juga dulu di project yang Telkom dibantuin sama si sistem analisnya sama si bisnis analisnya. Jadi si project managers ini sebagai approver aja gitu. Jadi sebagai approver aja dan sebagai orang yang bisa diajak consult gitu untuk membahas si bisnis case ini gitu. Nah, selanjutnya ada goal statement juga. Nah, ini goal statement ini goals apa gitu kan, goals apa yang akan kita buat juga gitu, goals apa yang akan kita capai nih dari si problem statement dan business case yang udah kalian define, yang udah kalian dan si analis define gitu. Jadi goalsnya ini pengen seperti apa gitu kan. Dan nanti kalian define juga nih statementnya nanti mau seperti apa gitu. Nah, terus si timelinenya nih nanti untuk membuat timeline ini, jadi kalian harus ajak juga nih teman-teman tim kalian gitu kan. Kalau misalkan di project software development kan kalian harus ajak nih si tim-tim programmernya untuk bangun timeline ini gitu. Jadi nanti kalian yang saya tekankan di sini si project managers ini sebagai negotiating gitu ya teman-teman. Jadi sebagai negotiating dan sebagai consult. Jadi kalian nggak bisa nih semena-mena atur, oh ini pekerjaan ini itemnya bisa bisa beres sehari ya atau bisa beres 2 hari gitu kan. Nah kalian juga nggak bisa seperti itu gitu. Jadi untuk bangun timeline ini kalian harus ajak juga gitu tim tim kalian gitu. Jadi nanti kalian tanya nih ke teman-teman kalian, jadi item A ini kira-kira beresnya bisa bisa berapa lama gitu kan. Kalau misalkan si tim kalian misalkan oke, ini tim ini pekerjaan ini bisa beres selama 1 minggu nih.
Nah, kalian di sini harus bisa melihat nih kalau misalkan item ini dikejar selama 1 minggu. Nah, timeline yang udah kalian susun kekejar gak gitu untuk item pekerjaan yang lainnya gitu. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan si si tim ini ngajuin seminggu ternyata nantinya bakal jadi molor timeline yang udah eh, kalian susun. Nah, ini skill negosiasi kalian diuji nih di sini teman-teman. Jadi kalian harus bisa negosiasi nih ke tim members kalian gitu. Jadi kalian bisa bilang ke mereka bisa nggak misalkan di cut jadi 3 hari jadi di 4 hari. Kalian sampaikan juga gitu alasannya gitu karena timeline yang udah saya dapat misalkan cuma 3 bulan gitu kan, mepet banget. Nah, ini kalau misalkan kita kerjain item per itemnya selama 3 minggu, selama 1 minggu gak akan kekejar nih untuk item-item yang lainnya gitu. Nanti kalian kalian bisa negosiasi lagi gitu untuk membuat timeline ini gitu. Nah, selanjutnya scope. Nah, ini lagi-lagi scope dari projectnya gitu. Jadi what's in and what's out nih of the projectnya gitu. Jadi item-item apa aja yang nantinya akan dikerjakan dan item-item apa aja yang nantinya eh, nggak sesuai dengan skop pekerjaan yang akan kita kerjakan gitu kan. Soalnya ada aja nih teman-teman. Jadi ada aja case case kalau misalkan kita udah mulai si projectnya, jadi ada aja case si klien ini mintanya tuh aneh-aneh gitu kan, mintanya tuh bisa nggak ini ditambah fitur ini gitu kan. Nah, kalian lihat lagi nih scope yang udah disepakati di awal eh, di luar scope atau di dalam scope gitu kan. Nah, kalau misalkan di luar scope, nah kalian kalian bisa tolak nih pekerjaan ini gitu kan. Atau kalian bisa bilang oke, ini kan scope yang beda yang yang di di luar scope yang udah kita sepakati. Kalau misalkan scope ini nantinya dicapai, nanti bisa berakibat ke timeline yang udah kalian buat menjadi molor gitu kan. Nah, jadi nanti kalian bisa sampaikan tuh ke klien gitu kan untuk kenapa si scope ini nggak bisa di deliver di deliverables pertama gitu kan. Kalau misalkan mau, nah nanti kalian bisa ajukan nih ke klien ini scope A, B, C nanti paling kita bisa di deliver di deliverables kedua gitu atau yang seterusnya. Nah, yang terakhir team members. Nah, ini team members ini kalian di fase dalam membuat project charter ini harus jelas nih. Jadi yang mengerjakan A siapa aja, yang mengerjakan item B siapa aja gitu kan. Misalkan untuk mengatur database siapa, untuk mengerjakan si item A siapa. Nah, di sini kalian juga harus harus bisa harus bisa memanage si team members ini gitu. Jadi eh, orang-orang orang-orangnya itu siapa aja yang nantinya akan terlibat di proyek yang akan kalian jalankan gitu. Nah, di dalam proyek charter ini ada beberapa item yang tadi udah kita bahas ya. Jadi why the project goals and purpose, what apa nih scope-nya gitu, including the scope-nya apa gitu kan. Apakah apakah si scope-nya ini masih sesuai budget atau enggak gitu kan. Dan who nih key stakeholder-nya siapa. Nanti key stakeholders yang akan bertanggung jawab di proyek ini itu siapa gitu kan. Bisa aja misalkan ada direktur dari si kliennya, dari company si kliennya gitu kan, bisa bisa di atasnya gitu kan dan lain sebagainya. Nah, proyek sponsor ini biasanya berhubungan dengan proyek-proyek yang berhubungan dengan event gitu. Nah, ini selanjutnya ada proyek team members juga gitu. Jadi selain stakeholders, sponsor, nah ini kalian juga harus bisa memanage si team membersnya gitu. Jadi tim tim timnya itu bakal ada apa aja gitu di proyeknya. Nah, di proyek charter ini yang udah tadi aku singgung, ada problem definisi.
project description-nya, high level overview of work-nya itu seperti apa, project goals-nya itu seperti apa, objektif dan outcome-nya nantinya bakal seperti apa yang akan kita deliver gitu. Terus scope nih, lagi-lagi aku gak akan bosen sih, gak akan bosen buat tekanin ke kalian benar-benar di make sure nih scope dari pekerjaan yang akan kalian kerjakan gitu. Jadi karena beberapa case yang aku dapat di project-project aku sebelumnya, jadi kadang-kadang kita tuh ada rasa gak enak gitu kan ke klien. Jadi apa yang diomongin klien itu, jadi bisa aja kita 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 iyain aja gitu. Jadi benar-benar makanya benar-benar si scope ini harus benar-benar terdeliver nih ke ke stakeholder atau kliennya gitu sebelum sebelum project ini dimulai gitu. Jadi biar biar nantinya kalian nggak pusing gitu sebagai project manager mengatur timeline dan mengatur orang-orang di dalamnya gitu. Jadi kan karena kan kalian kan kerjaan project manager kan nggak hanya atur timeline aja kan. Jadi dia juga harus bisa memanage emosi si tim tim membersnya, harus bisa memanage omongan dari kliennya gitu kan. Jadi benar-benar aku benar-benar aku minta tolong kalau nanti kalian terjun ke project ini, si scope ini benar-benar harus di make sure gitu, harus dikasih perhatian lebih gitu untuk nantinya biar biar kalian nggak pusing nantinya atur timeline atau atur schedule ke depannya gitu. Nah, selanjutnya ada stakeholders roles, responsibility dan involvement nih teman-teman. Jadi nanti si stakeholders ini roles-nya ini bakal seperti apa gitu. Responsibility-nya nantinya akan seperti apa gitu. Jadi nanti kalian akan manage banyak banget stakeholder nih, apalagi kan kalau misalkan kalian nantinya akan berhubungan dengan project-project yang berhubungan dengan beberapa vendor gitu kan. Misalkan ada vendor A, vendor B, dan nanti kalian di-define tuh. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau menghubungi vendor A, stakeholder siapa yang harus kalian hubungi, di vendor B, stakeholder siapa yang harus kalian hubungi gitu kan. Kalau misalkan kalian resource-nya dirasa kurang, kalian harus menghubungi siapa dan lain sebagainya. Ini major dari variables yang tadi aku bilang, dari variables apa aja nih yang akan kita deliver ke klien atau stakeholder kita gitu. Nah, oke, kalau tadi kita belajar membuat project charter, apa aja yang ada di dalam project charter. Nah, kali ini kita akan belajar nih bagaimana membuat atau memanage si stakeholder ini gitu kan. Apa sih stakeholder register gitu kan. Nah, stakeholder register ini jadi nanti di project dokumen ini akan ada identifikasi nih. Jadi nantinya di awal project ini kalian akan dikasih nih. Jadi stakeholder siapa aja yang nantinya terlibat di dalam project kalian gitu. Jadi nanti orang-orang siapa aja gitu kan, kepentingannya apa aja yang nantinya akan berhubungan dengan project yang akan kalian dapat gitu. Jadi di sini klasifikasinya nanti akan muncul gitu. Jadi eh, dari yang paling high sampai yang paling low nanti di sini kalian akan dapat gitu si stakeholder dari project ini itu siapa aja gitu kan. Dan bagaimana bagaimana kalian nantinya mengengage beberapa stakeholder yang berbeda nih di dalam ruang lingkup si project ini gitu. Jadi nanti nggak bisa disamain nih. Nah, jadi nanti kalian nggak bisa samain nih report ke klien atau ke stakeholder A, B, dan C. Nanti kalian harus bisa bedain nih kepentingannya kalian report ke si stakeholder A seperti apa, si stakeholder B seperti apa, si stakeholder C seperti apa gitu ya. Jadi nanti ada urgensinya tersendiri gitu tiap-tiap si stakeholder. Nah, di dalam stakeholder register ini ada beberapa komponen nih. Yang pertama stakeholder name. Nah, ini nama dari si stakeholdernya itu siapa gitu kan.
nanti kalian harus tulis juga nih namanya siapa gitu kan, stakeholder titelnya dia sebagai apa gitu kan, dia sebagai apa di company gitu kan, di company kalian gitu, kalau misalkan kalian terjun ke company gitu, atau misalkan kalian terjun ke startup atau ke project base, nanti si titel dari stakeholder ini sebagai apa gitu kan di perusahaan kalian gitu. Jadi di sini kalian harus di define juga gitu. Nah, role dari project ini seperti apa nih gitu kan? Apakah dia sebagai eksekutor ataukah dia sebagai konsult aja, atau dia sebagai cuman memantau aja gitu. Jadi di sini kalian harus coba define a role dari si stakeholder ini sebagai apa gitu. Nah, stakeholder tipe, nah ini tipe stakeholdernya itu seperti apa gitu kan. Nah, kalian harus define juga si tipe dari stakeholder ini gitu. Selanjutnya komunikasinya nih. Nah, ini tiap-tiap si stakeholdernya nanti kalian harus build juga nih komunikasinya nanti mau seperti apa gitu. Kalau misalkan nanti ke stakeholder A, nanti kalian fokus aja gitu kalau misalkan nanti ada kurang resource. Nah, jadi kalian benar-benar ke si stakeholder A gitu kan. Kalau misalkan kalian nanti mau report, nah nanti ke si stakeholder B gitu. Jadi harus dibedain nih urgensinya gitu. Jadi tiap-tiap stakeholder nanti dapat report yang berbeda-beda dari kalian sebagai project manager gitu. Nah, ekspektasi ini nanti si stakeholder ini ekspektasinya akan seperti apa nih gitu. Jadi nanti kalian sebagai project manager juga harus bisa memanage ekspektasi dari tiap-tiap stakeholder ini seperti apa gitu kan ke project yang akan dijalani gitu. Jadi tiap-tiap tiap-tiap eh, si stakeholder ini ekspektasinya ini bakal berbeda-beda nih ke project yang akan kalian jalani gitu kan. Bisa aja kan si stakeholder A ekspektasinya misalkan tinggi banget nih ke kalian tuh, jadi benar-benar dia tuh mantau project kalian tuh gitu kan secara real time gitu kan. Terus bisa aja si stakeholder B sosok gitu kan. Jadi kadang-kadang dia mantau, kadang-kadang dia ada kesibukan lain juga gitu. Jadi benar-benar harus di manage sih untuk si ekspektasi dari project ekspektasi ini gitu, tiap si stakeholdernya. Nah, ini contoh dari project Telkom yang kemarin aku jalani nih teman-teman. Jadi di sini eh, si stakeholdernya siapa aja nih gitu kan, ada project team members. Project team members ini terdiri dari siapa aja nih, dari project manajernya, kita sebagai project manajernya gitu kan. Harus ada sistem analisnya gitu yang nantinya akan bantu kita gitu. Terus akan ada sistem engineer-nya. Nah, nanti programmernya juga nanti akan seperti apa gitu kan. Nah, ini nanti benar-benar di project charter nanti kalian define nih. Oh, di project aku kemarin minimal ada back end programmer, ada front end programmer, kan ada integratornya. Terus ada technical writer-nya nih. Technical writer ini fungsinya itu untuk bantuin kita sih, untuk bantuin kita membuat si flowchart, membuat business flow, membuat si dokumen-dokumen reporting dan lain sebagainya nih. Nah, ini juga yang tadi nih terkait komunikasi nih teman-teman yang udah tadi kita bahas nih. Kalau di sini kan mitra pelaksana harus berkomunikasi aktif baik gitu kan dengan pihak perusahaan A ataupun klien dari Telkom gitu kan, dengan memberikan respon maksimal 10 menit gitu kan. Nah, ini harus di depan juga nih di awal nih. Jadi benar-benar harus detail nih. Jadi komunikasinya responnya maksimalnya berapa gitu kan. Jadi nantinya kalian juga akan akan dilihat nih sama si klien. Jadi KPI kalian tuh, oh ternyata project managers kita sebagai project managers kurang balas chat lama gitu kan. Nah, kenapa 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 aku bilang scope itu penting, kenapa aku bilang timeline itu penting.
Nah, untuk ini teman-teman, jadi kita gak pusing bahas, bahas skop yang di luar gitu kan. Kita gak fokus untuk ngurusin tim kita yang kurang gitu kan, karena misalkan kita di fase inisiasinya nggak powerful teman-teman ya. Jadi nanti ada aja gitu kan problem yang akan kita hadapi gitu. Jadi ini meminimalisir untuk ini. Jadi kalau misalkan inisiasinya udah oke, planningnya udah berjalan dengan baik, controllingnya udah berjalan dengan baik, jadi kita benar-benar fokus ke klien aja gitu teman-teman. Jadi kita benar-benar sebagai 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 eh, role gitu, role dari perusahaan kita ke klien gitu. Jadi benar-benar kita ngurusin klien teman-teman. Jadi benar-benar kita eh, berhubungan baik dengan klien gitu. Jadi benar-benar nggak ngurusin ABC yang ada di proyek kita gitu. Jadi benar-benar harus di make sure di awal pekerjaan yang kita akan laksanakan itu seperti apa untuk ini gitu, untuk agar kita bisa memberikan respon yang benar-benar responsif kepada klien gitu. Jadi nantinya nanti kita akan dinilainya klien klien atau vendor yang baik gitu. Nah, ini juga mitra pelaksanaan harus mengikuti seluruh kegiatan yang direncanakan oleh perusahaan A ataupun klien gitu, baik dalam hal kegiatan perencanaan, weekly coordination atau monitoring weekly review. Nah, ini untuk proyek aku kemarin tiap minggu ada weekly nih teman-teman. Jadi kita sebagai project managers kita harus benar-benar komit nih ke tim kita gitu. Jadi eh, karena kita ada weekly review, ada weekly coordination, jadi minta tolong nih ke teman-teman programmer gitu kan, coba dikejar nih tiap item-item pekerjaan yang telah kita susun tadi di timeline sesuai dengan scope yang kita udah dapat dari klien dan sesuai dengan task-task yang udah kita berikan ke tim kita gitu. Jadi untuk benar-benar supaya monitoring weekly review dan weekly coordination-nya kita bisa bisa dengan jelas menyampaikannya ke klien gitu teman-teman. Itu untuk contoh contoh dari scope ini gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada stakeholder register. Wait, aku coba charge dulu laptop ya, soalnya ini habis. Bentar. Oke, berlanjut. Ini stakeholder register example ini contoh aja ya. Ini contoh yang diberikan sama PMI untuk coba kita define si stakeholdernya gitu. Ini untuk contohnya ini ada project name-nya seperti apa, project pasirnya apa gitu kan. Nah, ini ada tanggalnya juga. Ini stakeholder name-nya siapa, role-nya seperti apa, departemennya departemen apa, role di project-nya seperti dia sebagai apa gitu kan, tipe dari seperti apa gitu. Jadi ini sebagai contoh aja. Jadi nanti teman-teman bisa bisa bikin di Excel atau teman-teman bisa bikin di Google Sheet. Nah, ini tergantung kebiasaan dari teman-teman aja sih untuk bikin bikin si daftar si stakeholdernya gitu. Ini hanya sebagai contoh aja gitu. Sebagai patokan juga boleh gitu kalau misalkan teman-teman mau pakai gitu. Nah, untuk mendefine si stakeholder tadi, nah ini ada beberapa metode nih. Yang pertama ini ada RACI analisis nih teman-teman. RACI analisis ini sebuah matriks yang bisa membantu kalian gitu untuk mendefine si stakeholder di dalam project ini gitu. Jadi nanti overall nanti ini akan bisa lihat nih si
role apa aja yang akan nantinya ada di project yang akan kalian bangun gitu. Nah, di dalam Raci ini ada beberapa istilah gitu kan. Yang pertama ada R, ini responsible. Nah, ini responsible ini tuh yang mengerjakan proyeknya itu siapa gitu kan. Ya, yang nantinya akan terlibat langsung dalam proyek kalian itu nantinya siapa gitu. Nanti di si responsible itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi yang benar-benar berperan aktif dalam mengerjakan si proyeknya gitu. Nah, yang kedua ada accountable. Nah, accountable ini bisa juga orang yang membawahi atau orang yang membawahi orang yang membawahi kalian nih teman-teman. Jadi kalian misalkan di atasnya lagi ada project manager dari perusahaan A gitu kan misalkan. Nah ini akuntabel ini dia gitu teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar di atas kita satu strata gitu. Jadi di atas misalkan kita project manager, nah nanti kita itu bertanggung jawab kepada siapa gitu. Nah jadi si akuntabel itu orang-orang tersebut gitu teman-teman. Nah ini untuk konsult. Nah ini konsult ini pihak yang bisa kita ajak diskusi gitu. Pihak yang bisa kita ajak diskusi nantinya untuk keberlangsungan si project ini gitu. Misalkan ada isu mengenai case A, nah kalian bisa consult ke si stakeholder di role consult ini teman-teman gitu. Nah untuk inform ini informan ini yang kita kasih info gitu, yang 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 bisa kita kasih info bahwa proyek yang udah kita jalankan ini misalkan udah sampai A gitu, udah sampai B, udah 30%, udah 40% dan seterusnya gitu aja. Ini didukung dengan dokumen-dokumen atau materi-materi yang akan nantinya kalian sampaikan gitu ke si informan ini gitu. Nah, di role ini di Raci Matrik ini untuk apa dibutuhkan untuk mengidentifikasi nih siapa aja nih orang-orang yang benar-benar terlibat nih di dalam proyek yang akan kalian jalankan gitu. Nah di di bagian horizontal ini role apa aja gitu nantinya yang akan ada di proyek ini gitu. Untuk yang bawahnya, untuk yang vertikal ini ada activity-nya nih. Jadi di activity ini di fase inisiasi si role ini nantinya akan bertindak seperti apa gitu kan. Terus di fase planning nantinya akan bertindak seperti apa gitu. Terus nanti di fase yang lainnya nanti si stakeholder ini nih akan bertindaknya seperti apa gitu. Jadi nanti akan ketemu nih titik tengahnya nih kalau misalkan kalian nantinya akan udah bisa mendefine si stakeholder ini gitu. Nah, selanjutnya ada stakeholder matrix nih teman-teman. Jadi stakeholder matrix ini digunakan atau berfungsi untuk melihat engagement level dari stakeholder di project yang akan kita jalankan gitu. Jadi engagement level ini eh, ada perspektif seorang project manager kan kan kita sebagai project manager kan nggak semua stakeholder kan perlu kita engage gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa stakeholder yang mungkin nantinya akan kita perlakukan A, B, C gitu. Jadi soalnya kan stakeholder ini kan banyak ya. Jadi kalau misalkan kita nanti ngurusin semuanya, nanti energi kita sebagai project manager nanti akan terkuras habis gitu kan. Jadi nanti kita gak akan bisa nih memanage si tim kita gitu ke depannya gitu. Jadi di sini ada ada beberapa ada panah ke atas itu ada pada panah dari atas ke bawah itu ada influence dan panah ke bawah di bawah itu ada interest gitu kan. Nah ini kalau misalkan contohnya ini kalau misalkan
si influence ini adalah stakeholder yang misalkan punya power gitu kan, punya power di proyek kalian gitu. Jadi misalkan dia bertindak sebagai kalau misalkan nantinya kalian kalau ada butuh resource apa-apa nantinya ke dia gitu. Kalau misalkan kalian butuh cost tambahan nantinya ke dia gitu. Jadi ini benar-benar si stakeholder yang punya power gitu untuk di influence ini. Nah, untuk interest ini kalau kita melihat stakeholdernya eh, kira-kira mereka ini seberapa engage gitu, seberapa engage untuk melihat proyek yang kita jalankan gitu kan, atau nantinya eh, seberapa jauh nantinya terlibat dalam proyek yang akan kita bangun gitu. Jadi kalau misalkan nantinya stakeholder stakeholder yang akan kalian manage ini mempunyai power yang kecil, less, dan mempunyai interest yang kecil juga terhadap proyek yang akan kalian bangun. Ya udah berarti kalian cukup monitor aja gitu si stakeholder ini gitu kan. Jadi ibaratnya stakeholder dan keep inform ini bedanya, kalau monitor ini cukup kalian sampaikan misalkan ada grup kalau misalkan di proyek aku ya ada grup internal atau grup eksternal. Nah, ini cukup cukup kalian sampaikan aja gitu kan, cukup kalian sampaikan aja progres yang udah kalian dapat ini ke grup tersebut gitu kan. Karena ini untuk mengengage si stakeholder yang mempunyai influence yang kurang dan interest yang kurang juga terhadap proyek yang akan kita atau yang sedang kita bangun gitu. Nah, kalau untuk si stakeholder yang mempunyai interest yang cukup besar, tapi dia mempunyai power yang kurang nih teman-teman. Jadi cukup kalian keep info aja ke dia gitu. Jadi cukup kalian kasih kasih info aja ke dia gitu. Jadi misalkan chat personal gitu ke dia, misalkan Mas ini kita proyeknya sudah 10% atau tas minggu ini udah 20%, 30%. Nah, ini untuk engage si stakeholder seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan influence-nya kecil dan dia mempunyai interest yang lebih ke project ini, cukup kalian keep inform aja gitu. Jangan terlalu berlebihan juga gitu. Jadi nantinya akan susah ke kitanya sendiri gitu. Nah, untuk si stakeholder yang mempunyai influence yang gede, yang more, tapi dia juga punya interest yang gede juga nih ke proyek kita. Nah, ini wajib kita engage dan kita consult nih. Nah, contohnya kita bisa bisa meeting dengan dia gitu, misalkan bisa meeting 2 hari sekali atau bisa meeting 3 hari sekali, dan sebagainya gitu. Nah, kalau dia punya power yang gede tapi dia punya interestnya kecil nih ke proyek kita. Nah, kalian sebagai project manager cukup keep satisfied aja nih ke dia gitu. Kalau misalkan sebagai contoh, kalau misalkan di corporate kan project-project di corporate kan nggak cuma satu ya teman-teman. Jadi ada beberapa project managers juga gitu kan kalau misalkan di company. Nah, kalian benar-benar keep satisfied aja gitu ke stakeholder yang mempunyai power yang gede dan mempunyai interest yang kecil. Jadi nantinya kalian benar-benar tunjukin aja gitu bahwa si project kalian ini on the track, project kalian ini skopnya masih terjaga, dan timelinenya benar-benar sesuai dengan yang sudah disepakati gitu. Nah, ini untuk stakeholder matrix kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ini untuk menilai sih, untuk menilai stakeholder mana aja sih, untuk mengkelompokkan stakeholder mana sih yang perlu kita keep satisfied, yang perlu kita monitor, yang perlu kita keep inform ke mereka,
dan yang perlu kita engage dan consult ke mereka gitu. Nah, selanjutnya ini SWOT analysis. Nah, ini mungkin teman-teman udah sering dengar juga SWOT analysis ini gitu. Nah, kalau di project startup ini kalian nanti si SWOT ini lagi-lagi nanti akan berhubungan dengan klien nih teman-teman. Jadi nanti project ini kenapa project ini dibuat nanti kekuatan dari project yang akan kalian bangun itu seperti apa gitu kan. Terus kelemahannya ini apa aja gitu, misalkan kekuatannya karena project atau karena aplikasi-aplikasi sekarang, misalkan di project aku kemarin karena platform telekomunikasi lain belum ada loyalty management. Nah, kita bikin nih si Telkom bikin nih platform loyalty management nih. Jadi nantinya di sana tuh bakal ada campaign, challenge dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tunjukin nih strength dari si project ini tuh nanti seperti apa gitu. Terus kelemahannya nanti nanti apa nih kelemahan dari project kita tuh, misalkan kelemahannya itu projectnya misalkan developnya lama, atau misalkan resource yang diperlukan perlu banyak. Nah, ini nanti bisa dikomunikasikan dengan si kliennya gitu. Nah, opportunity-nya apa nih dari project yang akan kita bangun gitu. Opportunity-nya misalkan kalau Telkom kemarin karena belum banyak nih, karena startup yang lain udah pakai loyalty management nih, misalkan di aplikasi-aplikasi seperti Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya udah ada leveling nih tiap usernya. Sedangkan di Telkom belum ada nih. Nah, kita pengen bikin nih eh karena belum ada gitu kan platform atau perusahaan telekomunikasi yang mengedepankan loyalty management kayak gini gitu. Jadi si opportunity-nya ada nih. Kenapa si project ini bisa bisa dibangun atau diimplement gitu. Terus nah ini treatnya ancaman yang mungkin nantinya akan muncul di project ini nantinya apa aja gitu. Nanti ini bisa di-define juga untuk untuk menanggulangi si threat ini gitu. Jadi kalau misalkan di project base, nah ini nanti kalian eh, menggunakan SWOT analysis ini benar-benar sama klien nih. Nanti kalian minta nih, ini project ini tuh tujuannya tuh buat apa sih gitu kan, kekuatan dari project ini tuh nanti tuh mau seperti apa gitu. Jadi mau seperti apa nih kekuatan yang akan kita bangun nih untuk si project ini gitu kan. Terus nanti dari strength ini nanti kita bisa sampaikan nih, oh nanti untuk fitur ini kelemahannya ini nih, untuk si fitur ini kelemahannya A, B, C, nanti kalian sampaikan ke klien. Jadi nanti kalian bisa bisa komunikasi sama mereka gitu untuk bisa meminimalisir si kelemahan ini gitu. Nah, untuk opportunity dan threat ini berhubungan dengan eksternal kita sih sebenarnya gitu. Jadi ini benar-benar si orang Telkomnya gitu. Kalau misalkan di project aku kemarin benar-benar si orang Telkomnya nih yang manage si opportunity sama threat-nya gitu. Jadi kita benar-benar fokus ke strength sama weakness-nya aja gitu. Kalau misalkan di company nanti kalian tektokan sama tim marketing, kalian bisa tektokan sama orang business development-nya. Nanti kalian bisa bisa consult dengan orang bisnis analisnya dan lain sebagainya gitu kan. Eh selanjutnya untuk fase inisiasi kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Jadi benar-benar fokus ke membuat project charter dan juga
mendefine si stakeholder dari project yang akan kita bangun itu nantinya akan seperti apa gitu. Jadi benar-benar dua itu aja nih di fase inisiasi yang benar-benar harus kita make sure. Jadi jangan kalau misalkan kita baru di fase inisiasi, jangan dulu kita mikir terlalu jauh gitu kan. Jangan kita mikir nanti toolsnya pakai apa, nanti resource atau timnya nanti bakal seperti apa tasnya gitu kan. Fokus kepada bisnis case yang kalian udah dapet, terus fokus ke scope dari kerjaan yang akan kalian lakukan itu seperti apa, dan stakeholder mana aja nih yang akan kalian nantinya engage dan akan kalian nantinya report ke mereka gitu. Jadi benar-benar sebagai project managers ini di fase inisiasi ini benar-benar sebagai lead, sebagai connected nih antara antara klien dan tim members kalian gitu. Jadi benar-benar sebagai jembatan gitu agar nantinya komunikasi kalian dengan klien itu bisa terjaga dengan baik gitu. Jadi kalian nggak sibuk-sibuk atau kalian nggak capek-capek nih eh, mengurus apa yang seharusnya nggak kalian urusin gitu di project nantinya gitu teman-teman. Paling paling untuk highlightnya di sini sih saya minta tolong sih kalau misalkan nanti kalian terjun ke project, minta tolong scope-nya sih perhatiin teman-teman. Jadi jangan sampai scope ini jadi jangan sampai si klien ini sewenang-wenang gitu ke klien atau ke kalian gitu. Sebagai project manager, kalian harus bisa negosiasi nih ke mereka gitu, harus bisa komunikasikan ke mereka juga gitu untuk si scope ini gitu. Oke, untuk materinya udah habis sih teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh sih. Untuk materinya udah oke sih. Wah, boleh wah, makasih banget nih, Kak Oki untuk materinya. Boleh banget teman-teman kita kasih tepuk tangan virtual dulu buat Kak Oki. Seru banget ya, dari tadi kita udah ngomongin banyak banget nih, dari mulai project scope, komponen-komponen dari project charter, sampai tools-tools kayak RACI analysis, stakeholder matrix, sampai SWOT analysis. Nah, beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang udah nggak sabar nih buat nanya lebih lanjut dari pembahasan yang tadi udah disampaikan sama Kak Oki. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi Q&A aja ya Kak Oki. Boleh Kak. Oke, ini teman-teman udah banyak yang raise hand. Boleh silahkan on mic dan nantinya Kak Oki boleh langsung menjawab pertanyaannya ya. Kalau di aku ini yang pertama ada Kak Dimas Galih nih. Boleh on mic Kak Dimas? Baik, terima kasih Kak Bika atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih banyak Kak untuk materi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk kesempatan karena saya dapat menanyakan pertanyaan ini. Jadi untuk pertanyaan saya adalah, oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Galih Saputra dari Universitas Negeri Surabaya, tahun angkatan 2022, program studi ekonomi. Nah Kak, saya ingin bertanya seputar project management. Untuk seseorang yang masih belum memiliki pengalaman ataupun belum terjun langsung ke dalam bagaimana cara kita mengelola untuk project management, tentu saja orang tersebut pasti hanya berpacu pada teori. Nah, dia tidak memiliki sebuah pengalaman tertentu. Oleh karena itu, menurut saran dari kakak, ketika dia sudah mempelajari teori ini dari mulai mengetahui tentang project, apa itu manajemen, kemudian bagaimana untuk menjadi leader, and then teamwork yang baik seperti apa, kemudian manajemen project charter seperti apa. Nah, otomatis dia kan terlalu fokus pada teori, sehingga kadang itu seseorang melupakan praktek secara langsung. Menurut kakak sendiri, saran dari pengalaman kakak seperti apa ya Kak? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya untuk Gali ya. Kalau misalkan kalian nggak ada pengalaman gitu ya untuk pengen terjun ke project, jadi kalian bisa mulai dari hal kecil dulu sih. Kalian bisa intinya gini teman-teman, intinya kalau misalkan kalian ingin jadi project managers, intinya cuma satu gitu kan.
berani gitu. Jadi berani ini bukan maksudnya berani so jagoan atau apa. Jadi benar-benar berani, kalian benar-benar berani lead apapun yang udah ada di depan kalian gitu. Misalkan kalian lagi kuliah nih, nah kalian harus berani nih lead teman-teman kalian, misalkan di organisasi kalian harus berani nih jadi lead gitu kan. Karena balik lagi nanti kalau misalkan kalian terjun di real project, kemampuan leadership yang nantinya akan mempengaruhi gitu kan, untuk kemampuan technical skill-nya nanti akan mengikuti gitu kan. Soalnya kan saya juga kan dulu kuliah di program studi manajemen, saya terjun ke IT juga kan sama sekali gak ada pengalaman juga kan untuk di IT gitu kan. Oleh sebab itu karena saya dulunya senang berorganisasi, senang nge-lead sesuatu gitu, sering juga menjalankan beberapa proyek-proyek kecil. Jadi nantinya akan terbentuk gitu. Jadi leadership kita gitu. Jadi untuk memulai proses kalian menjadi project managers, yang pertama itu harus berani nih. Jadi jangan malu-malu gitu untuk misalkan kalian berbicara di depan umum. Jangan malu untuk kalian menyampaikan pendapat. Jadi karena nanti pas real case project-nya, kerjaan kalian itu ya berbicara gitu. Kerjaan kalian itu nantinya berbicara di depan umum, di depan klien, nanti kalian akan berargumen, nanti kalian akan negosiasi. Intinya benar-benar pondasi utama dari sebuah lead itu berani dan komunikasi gitu. Jadi benar-benar harus di-make sure dua itu sih untuk langkah awal kalian di project manajemen, selain kalian mempelajari ilmu-ilmu di project manajemen itu seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu sih Dimas, untuk pengalaman yang saya dapat sih. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke. Oke, makasih nih Kak Oki buat jawabannya, dan makasih juga Dimas untuk pertanyaannya. Berhubung masih banyak nih yang raise hand, aku langsung lanjut aja ya. Di sini ada Kak Adriano, boleh on-mic Kak Adriano? Halo Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertanya. Perkenalkan nama saya Adriano Ferry Alem dari Akuntansi UNER. Saya mau bertanya terkait gini. Pertama kan tadi kan waktu awal-awal sih, saya nggak banget tentang yang project manager itu kayak bisa dibilang menangani sebuah event dalam sebuah organisasi. Jadi kayak kepala eventnya. Jadi event-event itu semua dia yang ngatur, nanti berhubungan sama divisi lain dan sebagainya. Dan apa itu kalau misalnya eventnya selesai itu kayak bisa dibilang tugasnya bisa lebih ringan, atau sebaliknya ketika event banyak mungkin bisa dibilang jadi sibuk banget itu. Nah, lalu aku mau tanya bedanya project manager sama satgas itu apa? Soalnya kayak contoh seperti ini, saya kan juga punya ada bisnis sendiri, accounting space. Kayak ini didirikan oleh saya dan teman saya itu 4 orang, dan ya kita masih belum mau hire orang, kita mau besarin dulu sendiri, soalnya kan masih kecil banget lah, pasti orang-orang juga nggak terlalu tertarik. Habis itu untuk kayak project-project kayak webinar, event-event dan sebagainya itu saya handle sendiri gitu loh. Nah, apakah perlu kayak misalnya dibuat sistem kayak satgas gitu? Jadi kayak misalnya event ini aku yang handle, nanti event ini temanku yang handle, atau bagaimana? Atau enggak contoh lainnya itu kayak seperti di eh, Hima atau organisasi di kampus saya. Saya sebenarnya nggak ikut, cuman saya ngikuti perkembangannya dan saya lihat itu kayak ada event apa gitu, mesti ketua pelaksana proyeknya itu kayak bukan bukan orang Hima atau bukan orang organisasi tersebut, malah kayak orang lain gitu. Menurut kakak itu gimana? Bagus nggak seperti itu? Kayak misalnya satu proyek nanti satu ketua, nanti terus di apa itu ganti lagi, nanti proyek baru lagi ganti lagi, proyek baru lagi ganti lagi. Menurut kakak kayak gitu efektif enggak sih? Atau enggak mendingan project manager ya kayak jadi satu divisi, jadi semua event yang megang tetap gitu. Menurut kakak gimana? Terima kasih. Oke, kalau menurut aku ya lebih ke timnya aja sih. Jadi kayak misalkan proyek yang aku jalanin kan sekarang kan ada 2 proyek nih yang dikerjakan aku. Jadi
benar-benar harus di make sure lagi sih timnya gitu kan. Kita sebagai project manager bisa 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 ngelit 2 tim, itu bagus. Tapi kita harus benar-benar di make sure lagi gitu. Jadi tim project-nya itu harus benar-benar orang-orang yang berbeda gitu kan, kalau misalkan ada 2 project gitu. Jadi nantinya nggak tumpang tindih juga gitu. Jadi intinya si project managers ini fungsinya di dalam project kan bukan cuma ngatur-ngatur aja ya. Jadi kita juga harus bisa influence tim kita gitu, harus bisa memanage yang lain juga gitu. Jadi tergantung dari timnya itu sendiri sih. Jadi benar-benar harus di make sure lagi gitu si si timnya gitu. Nantinya misalkan ada 3 project, itu timnya itu harus benar-benar di make sure lagi gitu, harus benar-benar komit kita sebagai project manager gitu. Sebenarnya kalau dibikin satuan tugas kayak gitu nantinya kalau yang saya alami, jadi nantinya kalau satuan tugas dibuat dengan orang-orang yang berbeda, misalkan nanti chemistry yang udah kita bangun dengan tim-tim yang di sebelumnya nanti akan hilang nih. Jadi nanti harus bikin ulang lagi nih. Jadi karena chemistry di dalam proyek itu penting. Jadi nantinya akan berakibat kepada sukses atau enggaknya si proyek yang akan kita buat gitu. Jadi benar-benar di make sure aja timnya. Terus kalau misalkan nanti kita pegang beberapa proyek, nah si satuan tugas misalkan dibikin satuan tugas, nah ini timnya ini harus sama nih. Kalau yang aku alami kemarin gitu. Jadi benar-benar biar si chemistry dari aku sebagai project manager dan tim itu terbangun gitu. Jadi benar-benar si project ini nantinya akan selesai tepat waktu dan berjalan dengan baik gitu. Itu sih mungkin untuk jawabannya. Andriano, kejawab gak? Oh, kejawab sih Kak. Jawab banget. Makasih ya Kak. Oke. Oke. Makasih nih Adriano untuk pertanyaannya dan makasih juga Kak Oki untuk jawabannya. Aku langsung lanjut lagi nih. Ada Kak Erik di sini, boleh on mic Kak Erik? Ya, halo Kak. Suara saya terdengar nggak sebelumnya? Dengar? Dengeran. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik. Saya dari Bandung. Kebetulan sekarang lagi ada project, Kak. Dan sekarang kayaknya bukan pertanyaan, tapi lebih ke curhat. Ya, jadi kebetulan aku juga kan baru dapat project IT sama teman aku. Dan karena memang baru banget di dalam bidang ini, jadi ya member timnya cuma aku sama teman aku. Dan kami itu dapat klien dengan pendekatan personal gitu. Jadi kayak kita kenalan, terus dia punya bisnis, punya perusahaan, terus kita tawarin buat mau bikin aplikasi ini nggak, bikin website ini nggak. Ternyata dia mau bikin. Dan karena pendekatannya itu secara personal, jadi ya di sana kayak tadi kan ada 3 komponen project ya, kayak yang pertama tuh kayak ada scope sama deliverable measure, terus ada schedule sama result. Nah, dia tuh kasih kelonggaran ke kita dalam hal schedule-nya. Dan jadi aku tuh masih bingung, bisa nggak sih suatu project itu cuma kita nentuinnya start date-nya aja, end date-nya kita nggak tentuin, end date-nya itu setelah kita beresin project-nya. Bisa nggak kayak gitu, Kak? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, kalau secara teori yang tadi aku sampaikan sih, kalau secara teori kan harus ada end date-nya tuh ya sebenarnya gitu kan. Cuman kalau Kak Eri kan pendekatannya secara personal gitu kan, mungkin juga kan si kliennya kan nggak ada objektif yang benar-benar kritikal yang ingin mereka achieve juga gitu kan. Jadi
ya sah-sah aja gitu kan, misalkan nantinya si klien misalkan oh ya udah bebas aja misalkan dikasih waktu kapan aja gitu. Jadi tergantung tergantung si kliennya itu apa gitu kan. Jadi kalau misalkan si kliennya ini perusahaan besar, misalkan mereka sudah tentukan durasi proyeknya berapa bulan, berapa tahun gitu kan. Itu tetap harus dibuat sih untuk si start date, end date dan timelinenya gitu. Tapi kalau misalkan kayak kasusnya Kak Erik tadi kan ini si kliennya kan kasih kebebasan nih untuk si schedule-nya. Jadi sebenarnya sah-sah aja sih untuk jalanin si project ini gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari kliennya sih untuk masalah waktu sih. Karena kan tiap klien kan kadang-kadang beda-beda kan, ada yang minta 3 bulan, ada yang minta 6 bulan, ada yang minta berapa bulan juga, ada yang nggak minta end date-nya juga kan kayak kasus Kak Erik gitu. Jadi dilihat dilihat dari si kliennya itu sendiri. Jadi urgensi dia bikin project ini tuh seperti apa gitu. Jadi kita juga bisa menilai nih sebagai project manager gitu. Jadi oh jadi ini tuh mau mengejar ini nih. Jadi kita juga harus benar-benar perform nih agar agar si project yang diharapkan si klien ini tercapai gitu kan. Kalau misalkan untuk kasusnya Kak Erik ini mungkin si klien nggak ada business case, nggak ada problem statement yang yang kritikal banget nih yang harus dicapai gitu. Jadi mereka benar-benar kasih kebebasan ke Kak Erik gitu dan tim untuk develop project ini secara bebas gitu kan. Jadi tapi kalau saran saya sih tetap aja gitu kan, tetap aja harus dibikin nih si timeline-nya yang jelas gitu kan, nantinya dari verbalsnya apa aja gitu ke klien gitu. Jadi nanti kita juga belajar belajar mempraktekkan si ilmu project management ini gitu. Gitu sih Kak Erik paling. Jadi lebih baik memang harus dibikin schedule-nya ya Kak, kayak timeline-nya. Iya sih. Betul. Ya. Biar ke track juga sih sama kita itu, sama klien juga gitu, biar ke track juga sih untuk controlling juga sih timeline penting gitu. Baik Kak Oki. Terima kasih atas jawabannya. Terjawab pertanyaan. Oke. Oke, makasih Kak Oki untuk jawabannya dan makasih juga Kak Erik untuk pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya Kak Oki, aku mau tanya dulu nih. Jadi sebenarnya kan sesi Q&A-nya sebenarnya udah habis waktunya, tapi masih ada 2 lagi nih yang raise hand. Kira-kira kalau dari Kak Oki sendiri, apakah masih aman untuk dijawab atau Kakak lebih prefer dilanjutin secara personal aja nih via LinkedIn atau Instagram misalnya? Boleh kalau misalkan masih ada yang bertanya, mungkin 1 atau 2 lagi boleh. Oke, kebetulan berhubung yang raise hand ada 2, apa nggak apa-apa dua-duanya dilanjut sekarang? Boleh. Oke, kalau gitu silahkan Kak Alifa. Oke, terima kasih banyak ya Kak untuk kesempatannya. Kenalin aku Alifa Zahra, saat ini kuliah di Universitas Diponegoro jurusan psikologi gitu. Nah, aku mau nanya tentang ini sih Kak. Tadi kan udah dijelasin kalau kita itu nggak perlu ngambil banyak stakeholder gitu untuk proyek kita. Nah, lalu bagaimana kita menentukan jumlah sumber daya yang akan digunakan dalam proyek kita nanti gitu Kak? Cukup atau tidaknya, dan terus dapat terbagi rata sesuai aktivitas yang dijalankan pada masing-masing posisi gitu. Karena ada pengalaman di mana banyak posisi yang jomplang gitu loh Kak, kayak yang seharusnya tanggung jawabnya besar, tapi sumber dayanya tuh justru sedikit gitu Kak. Makasih. Oke, ini lebih ke resource planning mungkin ya berarti. Jadi kalau di case project aku kemarin, jadi ini benar-benar harus di make sure lagi gitu. Jadi jangan sampai si team members kita ada yang sibuk dan ada yang longgar juga gitu. Jadi ini dilihat dari scope yang udah kita define, terus dilihat dari beban pekerjaan yang akan kita berikan gitu ke tim members kita. Jadi benar-benar harus di make sure lagi oleh kita sebagai project manager nih.
tas-tas yang diberikan itu sesuai dengan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keahlian mereka gitu. Karena kemarin ada case juga nih di project aku yang lain, di project PM sebelah yang lain, si members satu nih ngerjain dua kerjaan nih. Jadi yang kerjaan utamanya itu nggak kekejar gitu. Jadi benar-benar harus di-define lagi sih untuk si pekerjaan yang akan kita berikan ke si team members-nya gitu. Jadi jangan sampai dia gak ada keahlian di bidang A tapi dikasih kerjaan di bidang A itu. Jadi benar-benar harus bisa menempatkan resource dan juga task yang akan diberikannya gitu sih untuk pengalaman yang aku alami kemarin di project kayak gitu sih. Jadi ada aja sih case-case kayak gitu. Jadi benar-benar kitanya sih harus benar-benar tanyain ke mereka gitu, terus tanyain juga nantinya kalau misalkan mereka gak sanggup ngerjain, nah kita komunikasiin lagi nih sama stakeholder yang terkait gitu kan, bahwa misalkan si team members ini gak sanggup nih ngerjain nih, gimana nih nanti kalau misalkan stakeholder itu nanya alasannya, nanti kalian sebut aja bisa berakibat kepada timeline yang molor atau lain sebagainya. Nah itu bisa dikomunikasiin lebih jauh lagi sih nanti kalau misalkan udah terjun di real projectnya sih. Oke Kak, makasih banyak. Sangat menjawab. Oke. Oke, makasih banyak nih Kak Oki untuk jawabannya dan makasih juga Kak Alifa untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih boleh dari Kak Abisha. Silahkan on Kak. Oke, siap. Thank you ya Kak buat kesempatannya. Oke, jadi selamat malam. Kenalin, namaku Abi. Sekarang lagi kuliah jurusan biologi di UGM. Ini Kak, aku mau nanya ke Kak Oki nih terkait sama project scope statement yang tadi Kak Oki sempat paparkan tadi ya. Jadi di project scope statement tadi kan minimal ada 4 poin yang harus diuraikan ya Kak. Ada tentang project scope description-nya, terus juga deliverable description, exclusion, dan juga constraints-nya. Nah ini Kak, aku ingin tanya kalau untuk deliverable, exclusion, dan constraint ini kira-kira contoh atau implementasinya seperti apa ya Kak? Misal Kak deliverable itu nanti berisi tentang apa aja gitu, terus nanti exclusion dan constraint itu berisinya tentang apa aja, begitu Kak. Terima kasih. Oke, mungkin aku kasih case di project aku aja ya yang kemarin gitu kan. Nah, project aku kan kemarin bikin loyalty management nih untuk Telkom ya. Jadi di deliverable satunya itu udah dijelasin nih bahwa si item pekerjaannya itu udah tersusun nih. Misalkan kita diperintahkan untuk membuat campaign, membuat challenge, membuat mini games, membuat lucky spin gitu kan. Terus membuat achievement dan lain sebagainya. Nanti si deliverable satu ini benar-benar kita deliver item-item pekerjaan yang udah disepakati tadi nih di kalau di bahasa projectnya ada TOR gitu kan. Jadi di deliverable satu ya cuman deliverable item yang tadi aja gitu kan. Kalau misalkan si klien minta fitur lagi, misalkan bisa komunikasi nih antara user lain dan user A dan user B gitu, misalkan bisa komunikasi langsung. Nah ini kan udah di luar scope nih, udah di luar scope yang disepakati. Nah ini nanti kalian bisa sampaikan bahwa ini fitur ini bisa kita deliver di deliverable 2 nih. Jadi nanti si Telkomnya bikin lagi nih si deliverables 2 nih mau mendeliver fitur-fitur apa aja gitu kan. Jadi disebutnya pengembangan fitur gitu. Jadi di deliverables 1 item yang tadi, di deliverables 2 nanti item-item yang lainnya gitu. Jadi nanti pengembangan dari si project yang di fase pertama gitu. Kalau untuk yang exclusion, nah exclusion ini yang tadi yang nggak sesuai dengan si scope-nya gitu. Jadi benar-benar yang nggak ada di scope-nya nanti kalian tulis aja di bagian exclusion ini gitu. Jadi
misalkan tadi pengen 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 komunikasi user 1 dan user B. Nah, kalian tulis aja di exclusion tuh. Jadi kan ini kan keluar dari scope. Nah, kalian bisa tulis di sana, terus nanti exclusion ini sendiri bisa menjadi bahan kalian nih untuk bisa offer ke si kliennya. Jadi nanti di bagian exclusion ini bisa di deliver di deliverables kedua gitu. Jadi lebih jelas untuk deliverable 1, 2, dan 3-nya gitu. Kalau untuk yang terakhir itu tuh lebih ke hambatannya sih, hambatan dari project yang kita akan hadapi ini apa aja gitu kan. Contoh tadi si klien minta aneh-aneh nih, kalian tulis tuh di bagian hambatan yang mungkin nantinya akan ada si klien minta aneh-aneh. Terus yang kedua resource kalian misalkan nantinya jatuh sakit atau apa gitu kan. Nanti selain kalian bikin hambatan itu, kalian bikin juga solusi dari hambatan yang kemungkinan akan kalian hadapi tadi gitu. Jadi misalkan si programmernya sakit, nah kalian harus siapin nih nanti yang backupnya siapa gitu kan. Harus komit juga sama tim member kalian. Nanti yang jadi komit misalkan si A, si B, si C. Kalau misalkan si yang programmer 1 sakit gitu. Terus contoh yang lain misalkan hambatannya server dari yang si klien sediain misalkan lemot atau misalkan lambat. Nah, kalian solusinya bisa bisa tulis juga tuh di sana tuh. Misalkan nanti kalian reportnya per 2 minggu, per 3 minggu, dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke breakdown aja sih untuk yang tadi gitu. Jadi untuk yang si deliverable scope dan yang terakhir tadi bisa lebih didetailin lagi gitu biar jelas juga gitu yang mau kita deliver apa, yang enggak, yang di luar scope apa, dan hambatan yang akan kita hadapi itu seperti apa nantinya di project. Karena itu benar-benar tricky sih, jadi nanti di project di realnya gitu. Itu sih paling bisa. Oke, siap Kak. Thank you banget ya buat jawabannya. Oke. Oke, makasih banyak Kak Abisya untuk pertanyaannya dan makasih juga untuk Kak Oki sekali lagi untuk jawabannya. Nah, sepertinya pertanyaan tadi itu, maaf banget, adalah pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita kali ini nih, teman-teman. Keren banget, banyak yang aktif nanya. Oh ya, Kak Oki, aku mau tanya dulu nih. Kira-kira untuk teman-teman yang masih mau diskusi lebih lanjut sama Kakak, boleh connect via LinkedIn atau bisa melalui Instagram Kak Oki ya, kira-kira? Boleh via LinkedIn, boleh. Aku banyak sih materi-materi project management. Kalau misalkan kalian mau minta, boleh nanti aku kasih. Wah, boleh banget nih guys. Nanti kalian bisa langsung connect di LinkedIn atau follow Kak Oki ya, kayak yang tadi Kak Oki udah bilang di awal. Oke, kalau gitu aku mau ucapin sekali lagi makasih banyak Kak Oki buat jawaban-jawabannya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih sekali lagi untuk pemaparan materinya yang super insightful banget nih. Sebelum berakhir, aku mau kasih kenang-kenangan dikit nih untuk Kak Oki dalam bentuk e-certificate. Untuk operator boleh dibantu untuk share screen ya. Oke, aku izin mendokumentasikan sesi ini ya, Kak. Untuk operator boleh dibantu untuk dokumentasi ya. Oke, bisa aku hitung. 1, 2, 3. Sudah, Kak Vika. Oke, makasih banyak, Kak Raka. Oke, kalau gitu sebelum sesi kita berakhir lagi nih, satu lagi Kak Oki. Aku mau ajak Kak Oki untuk foto bareng-bareng nih sama teman-teman Champions dulu ya. Boleh banget nih teman-teman, kita on cam dulu yuk. Kita foto bareng sama Kak Oki untuk kenang-kenangan. Yuk, 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 yang belum on cam boleh banget on cam dulu. Ada Kak Farah, Kak Bagas Dalu Aji, Kak Berliana, masih belum on cam nih. Kak Anna Tasya, yuk on cam dulu yuk. Oke, kayaknya masih ada beberapa yang belum bisa on cam, mungkin karena ada kendala, nggak apa-apa. Kita foto dari sekarang aja boleh, Kak Raka, dibantu untuk dokumentasinya ya. Ya, dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Oke, makasih Kak Raka. Oke, sekali lagi aku mau ucapin makasih banyak untuk Kak Oki udah datang ke Jago Cem hari ini dan udah memaparkan materi yang keren banget nih. Untuk Kak Oki udah dipersilahkan nih jika ada kegiatan berikutnya sudah boleh meninggalkan Zoom meeting ini ya. Terima kasih banyak Kak Oki. Oke, thank you teman-teman, thank you semuanya. Thank you juga Kak. Oke, teman-teman, gimana nih? Masih pada semangat nggak? Bangun ya, bangun, 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 bangun. Aku sekarang mau infoin soal assignment nih. Kemarin udah ada assignment, tapi sekarang ada assignment lagi. Nggak apa-apa ya, tenang aja. Karena deadline-nya juga lumayan nih. Hari Minggu jam 23.59 WIB. Dan untuk assignment-nya bisa kalian akses di link yang ada di screen atau yang udah di-share oleh operator di kolom chat ya. Semangat guys. Dan kalau misalkan soalnya susah nih, kalian salahin aja Raka karena dia yang bikin. Enggak ya, semoga aja gampang. Soalnya gampang kok. Karena kalau kalian bener-bener merhati ini dari tadi, pasti kalian bisa jawab. Oke, sebelum kita benar-benar berakhir nih, boleh di next lagi slide-nya operator. Aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa isi link kehadiran ya, teman-teman. Karena kemarin ada nih beberapa yang hadir, bahkan juga aktif, tapi ternyata lupa isi link kehadiran. Sayang banget kan, jadi jangan sampai lupa ya. Dan aku juga mau ingetin lagi nih, untuk next class project management bakal diadain di hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, jam 10 pagi. Jangan lupa dimasukin ke Google Calendar, Notion, ataupun physical planner kalian supaya nggak lupa ya. Karena lumayan masih agak lama nih jaraknya. Oke, kalau gitu sekarang karena tadi kita udah memulai dengan doa nih, sebelum kita benar-benar mengakhiri kelas ini, kita boleh berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan dan dilanjut di lain waktu ya. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir di sini, bahkan sampai habis, walaupun udah malam kayak gini, tapi masih tetap semangat. Pokoknya makasih banyak untuk teman-teman semuanya. Aku pamit undur diri. See you on the next class. Bye-bye. Bye-bye. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tetap